Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja min sawfil laili fi Ramadan wa shalla fil masjid fa shalla an-nasu bi sholatihi. Al hadis. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita awali kajian pada pagi hari ini, khususnya kita baca Fatihah wabil khusus kepada guru-guru kita dan kepada seluruh jamaah Mushola Taqwa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram usun ila muallifadal kitab Kiai Hasyim Asy'ari wa ila usun Kiai Ma'sum Dusun. Nas'aluka bi syafa'ati wa nas'aluka bi barakati ilmi bidar wa ini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah akan kita bahas masalah sholat tarawih, yang mana sholat tarawih ini menjadi polemik di masyarakat, terutama tentang masalah bilangan. Ada 20, ada 8 plus witir 3 jadi 11. Nah, kita akan bahas, ini kitab yang saya bawa adalah kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana pengarangnya adalah asli Indonesia, Kiai Hasyim Kiai Ali Ma'sum Kerapak Yogyakarta. Allahumma gfirlahu. Nah, ini insyaallah akan kita bahas di sini. Syaihuna Kiai Haji Ali Ma'sum mengupas tuntas dari berbagai kitab yang dirangkum dalam kitab Hujjatun Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama di dalamnya ada masalah sholat tarawih. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih menurut bahasa sholat tarawih adalah berasal dari kata roha. Sholat tarawih berasal dari kata roha, yang artinya berhenti melepas lelah. Nah, tarawih itu artinya berhenti melepas lelah, jadi istirahat. Roha itu menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa, sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah nama bagi sholat yang dilakukan setelah sholat isya, yang secara khusus hanya terdapat pada bulan Ramadan. Sholat sunat yang dikerjakan setelah melakukan sholat isya yang terdapat hanya di bulan Ramadan, setahun sekali. Adapun sholat sunat tarawih dilakukan di luar Ramadan, maka itu tidak sah. Artinya bukan dikatakan sholat tarawih, tapi sholat mutlak. Lalu bagaimana hukum daripada sholat tarawih? Hukumnya, wahya sunnatun ainin muakkadatun lirrijali wan nisa indal hanafiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wal malikiyah. Salat sunat tarawih menjadi hukumnya sunat ain muakkadah,
Sunat ain muakkadah itu sunat perorangan yang dikukuhkan, hampir mendekati wajib. Sunat ain muakkadah, sunat yang dihususkan kepada setiap insan mukallaf, muakkadatan yang dikukuhkan, artinya hampir mendekati wajib. Menurut siapa itu? Kepada siapa? Lirrijali wan nisa, kepada laki-laki dan perempuan, indal Hanafi wasyafi'i wal Hanabilah wal Malikiyah, menurut 4 madhab. Hukumnya adalah sunat ain muakkad. Wa tusannu pia al jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah, disunatkan sholat tarawih itu berjamaah ainan, berjamaah ain. Jadi sunat hukumnya sholat tarawih itu sunat ain berjamaah inda Syafi'i wal Hanabi, menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hambali. Al Malikiyatu qalu al jama'atu piha mandubatun, sedangkan versi Imam Malik berjamaah sholat sunat tarawih itu hukumnya mandubatun, itu disunatkan. Wal Hanafi, dan menurut Imam Hanafi al jama'atu piha sunnatun kifayatin li alil hayy falau qama ba'dahum syaqatu atolabu anil baqin. Menurut Imam Hanafi, hukum sholat sunat berjamaah tarawih itu menjadi sunat kifayah, artinya sunat yang dimana li ahlil hayy, ahli kampung melaksanakan, 1 orang 2 orang sholat tarawih, maka ba'duhum syaqatu atolabu al baqin, maka gugurlah kewajiban terhadap orang kampung yang lain yang tidak mengerjakan, karena hukumnya adalah sunat kifayah. Itu menurut Imam Hanafi. Sejarah tentang masalah sholat tarawih. Permulaan sholat tarawih para hadirin dilakukan pada tahun kedua Hijriah, sama dengan ditetapkannya, diwajibkannya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu asbabun nuzul, turun ketika 2 tahun setelah Nabi hijrah. Nah, sholat tarawih dikerjakan itu sama di tahun itu, cuman pertama kali dilaksanakannya adalah 23 Ramadan, artinya 7 hari lagi menuju Idul Fitri, menuju Syawal. Jadi nggak di hari awal. Nah, Nabi melaksanakan sholat tarawih karena dilaksanakannya 23 hari menjelang 7 hari menuju Idul Fitri, bukan dari awal di tahun 2 Hijriah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar masjid untuk melaksanakan sholat tarawih hanya pada 3 malam. Hanya 3 malam Kanjeng Rasul melaksanakan sholat tarawih 3 malam, yaitu di malam 23, 25 dan 27. Nah, semua itu dilakukan oleh Rasul agar tidak membebani dan tidak memberatkan kepada umatnya. Jadi awal mula sejarah tarawih dilaksanakan adalah tanggal 23 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi hanya melakukan 3 malam, 23, 25, 27, 29 Nabi nggak keluar rumah. Ya. Ini hadisnya jelas. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari sahabat Urwah. Inna Aisyah akhbartuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja data lailatin min zawfil laili fasalla fil masjidi fasalla rijalin bi sholati fasba anna subhanasu fastam aksaru ila akhirih, panjang. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Urwah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu malam, di pertengahan malam, fi zawfil lail, di pertengahan malam, lalu melakukan sholat di masjid. Berarti tanggal 23 nih Nabi keluar mengerjakan sholat di masjid, lalu melakukan sholat di masjid. Kemudian ada seorang laki-laki yang sholat bersama Rasul menjadi makmum. Ini di malam 23 nih. Nah, pada pagi harinya para sahabat membicarakan, wah, semalam Kanjeng Rasul melakukan sholat anu. Nah, itu siangnya rame. Nah, akhirnya datang kembali malam yang kedua, di malam 25, lalu banyak yang berkumpul untuk sholat bersama Rasul.
Tuh, mulai banyak sahabat. Malam 25. Kemudian pada malam ketiga banyak sekali jamaah masjid tersebut. Malam 27 berarti. Banyak. Banyak berkumpul sahabat di malam ketiga. Kemudian Nabi keluar dan Nabi melaksanakan sholat bersama para sahabat. Pada malam keempatnya nih, masjid tidak menampung jemaahnya. Malam 29. Saking banyaknya para sahabat, karena banyaknya kabar di pagi hari bahwa semalam saya bersolat bersama Nabi, terus akhirnya malam yang keempat banyak jamaah membludak sampai masjid gak ketampung. Nah, lalu pada malam keempat masjid tersebut menjadi penuh jamaahnya sampai Nabi keluar untuk sholat subuh. Nabi nggak keluar pertengahan malam, Nabi keluar hanya sholat subuh. Nabi keluar sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, aqbala an-nasi fatashahada summa qala amma ba'du fa innahu lam yahfa alayya makanukum lakini hasitu an tufradu alaikum fatajiru anha. Kata Nabi setelah melaksanakan sholat subuh, saya tidak mengkhawatirkan tempat kalian, saya tidak khawatir masjid ini penuh, saya tidak khawatir jadi jamaah membludak, tetapi saya khawatir fa innahu lam yahfu alayya makanakum lakini, tetapi saya mengkhawatirkan khasyitu an tufradu alaikum fatajiru anha, saya khawatir sholat tarawih ini diwajibkan bagi kalian dan kalian tidak mampu untuk melakukannya. Itulah sejarahnya. Jadi Nabi melaksanakan sholat tarawih hanya 3 malam bersama para sahabat. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa sih yang dilaksanakan Nabi bersama sahabat itu rakaatnya? Nah, berapa? Di situ dalam keterangan itu hanya 8 rakaat, 11 rakaat, tapi akmaluna fil baitihim. Nabi dan para sahabat menyempurnakan di rumah menjadi 20 rakaat. Tuh, Nabi melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat yang 3 malam di masjid itu hanya 8 rakaat. Tapi akmaluna fi buyutihim, bahasanya sahabat dan Nabi sendiri menyempurnakan rakaat menjadi 20 rakaat fi buyutihim, di rumahnya masing-masing. Tuh, ya, jadi yang 8 rakaat 11 sama witir itu dilakukan Nabi itu hanya witir. Ya, nanti dibahas di pembahasan sholat witir. Nah, menggalakkan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Nah, ini setelah itu awal mulanya. Nah, lalu bulan berikutnya yang mengadakan sholat tarawih selama 1 bulan full itu berjamaah, dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Itu jadi kepemimpinan Umar menjadi Khalifah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, mengadakan sholat tarawih berjamaah 1 bulan penuh. Tapi setelah itu Nabi setelah Nabi wafat, itu Nabi wafat di tahun kedua Hijriah, tak lama setelah itu Nabi wafat, akhirnya kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, terus kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar yang mengadakan masalah tarawih 1 bulan full berjamaah di masjid. Itu Sayyidina Umar. Bahkan dari hadis Bukhari dan Imam Baihaqi dan Imam Malik bahwa sesungguhnya kata Sayyidina Umar, nikmal bid'ah hadhihi, nikmat bid'ah yang paling indah adalah ini, mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Berapa rakaat? 20 rakaat. Sejarah. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Polemik di masyarakat masalah tentang jumlah bilangan rakaat tarawih 11 20. Yang ribut. Dua-duanya benar. Tapi kita harus punya keyakinan, harus punya pendirian. Siapa yang kita ikutin? Dan jangan ikut-ikutan, gurunya nggak jelas. Nah, itu yang nggak beres. Nah, baik, ini Al-Mukarram wal Muhtaram Syaihuna Kiai Haji Ali Maksum dalam kitab Hujjatuh Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan, wa qad asbata sunnatihi da'immata bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad rasyina annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil min ramadan wa yasalasun wa mutafariqun tu salasa wal khamisi wa sabi wal isruna wa shalla
fil masjid wa sholat bisolati. Nah, Nabi mengerjakan sholat tarawih tadi Pak bersama para sahabat 3 malam, artinya 3 kali Nabi berjamaah. Lalu bilangan rakaatnya berapa? Wa sholat fil masjid wa sholat nasu bisolati pia wa kana yusolli bi bersama narokaatin, hanya 8 rakaat. 8 rakaat awalnya ai bi arbi taslimatin kama sayati, yaitu 4 kali salam. Wa yukammiluna, nah wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Nabi dan para sahabat menyempurnakan sisa dari 8 rakaat tadi fi buyutihim, di rumah masing-masing. Berapa? Ai hatta tatima isrina rakaatan, yaitu sehingga sempurna isrina rakaatan, 20 rakaat. Tuh, 8 bersama para sahabat, Nabi menyempurnakan menjadi isrina rakaatan, 20 rakaat. Di mana? Fi buyutin, di rumahnya. Fakana yusma'u lahum azizun, sehingga pada saat itu yasma'u lahum azizun, suasananya terdengar gemuruh, ka'ajajil nahli, seperti gemuruhnya suara lebah. Ramai pagi-pagi. Nabi tadi menyempurnakan 20 rakaat di rumahnya. Kita sholat berjamaah bersama Nabi 8 rakaat di masjid. Nabi langsung menyempurnakan 20 rakaat di rumah. Kita ikutin terus, ramai. Ka'ajajil nahli, seperti ramainya gemuruh suara tawon. Saling mengabarkan para sahabat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa min hada yatabayyanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana lahu tarawih. Wa min hada, dan ini hadis menurut Kiai Hasim Ali Maksum, hadat yatabayyanu, jelaslah bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasulullah SAW sana lahum tarawiha, mensunahkan kepada sahabat untuk sholat tarawih, wal jamaata, untuk melaksanakan berjamaah, fiha, di dalam masjid, walakinnahu lam yusolli bihim isrina rakaatan, meskipun Nabi tidak melakukan sholat tarawih bersama sahabat 20 rakaat di masjid. Nah, Nabi mensunahkan sholat tarawih kepada sahabat itu 20 rakaat, tapi walakinnahu lam yusolli bihim isrina rakaatan, tapi Nabi tidak melaksanakan 20 rakaat bersama para sahabat. Tapi Nabi mensunahkan berjamaah sholat tarawih 20 rakaat, tapi Nabi tidak melaksanakan dengan para sahabat 20 rakaat. Nabi melaksanakan bersama sahabat hanya 8 rakaat. Kama jaro alai al-amal min hadis sahabah wa min ba'dahum ilal ana, sebagaimana biasa berlaku dikerjakan di masa para sahabat, wa man ba'dahum ilal ana, dan orang-orang ba'dahum ilal ana, setelah para sahabat ilal ana sampai sekarang. Walam yahruz sallallahu alaihi wasallam ila masyata an tupradu alaihim kama surhabi bi ba'di riwayatin. 20 rakaat di zaman para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, terus para tabi'in, atba tabi'in ilal ana sampai sekarang 20 rakaat, berpegang teguh dengan hadis yang ini. Walam yahruz sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak keluar rumah ilaihim, untuk sholat bersama sahabat. Kenapa Nabi enggak keluar rumah mengerjakan 20 rakaat bersama sahabat? Khosyata antuprodo alaihim, karena Nabi khawatir antuprodo alaihim, itu sholat tarawih dipardukan, diwajibkan kepada sahabat, kama suriha bihi fi ba'di riwayat, seperti yang diterangkan dari sebagian riwayat. Nabi tidak keluar rumah untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat bersama sahabat karena Nabi takut itu sholat sunat itu diwajibkan, kama fi riwayatin, dalam sebuah riwayat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fi Ramadan wa shalla fil masjid fa shallana subi sholati fasbahu wa yatahadatsuna bidzalika wa qusalun nasi fil lisanati wa shalla basallu bi sholati falamma kanat tilaitu salasatu kasuruna hatta daqqa al masjid ala ahli lam bahru ilahi mata kharaja sholatul fajri. Wa qala, kata Nabi lahum, kepada sahabat, innahu lam yuhaf ala sa'nikum lailata walakin wasyatu antum rodo alaikum sholatul lail. Kata Nabi, jelas hadisnya, kenapa saya tidak melaksanakan sholat 20 rakaat bersama para sahabat di masjid, karena saya takut itu antum rodo alaikum sholatul lail, takut dipardukan sholat malam itu menjadi
wajib. Nah, fatajiju anha sumatwafa Rasulullah, dan kalian akan merasa lemah anha dari mengerjakan sholat tarawih tersebut. Nah, sumatufia Rasulullah SAW, terus Nabi wafat pada saat itu. Wal amru ala dalika fihi lafi, dan persoalan tersebut itu dikembangkan fihi lafi Abi Bakrin, di zaman Abu Bakar Siddiq, wasodri hilafi Umar radhiyallahu an, dan di permulaan hilafah atau hulafah Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Summa Umaro, nah ini zaman Sayyidina Umar. Summa Umaro ar-rijal ala Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar tadi, berarti ini Nabi setelah wafat. Sayyidina Umar mengerjakan sholat tarawih 1 bulan full di bulan Ramadan. Pada saat itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan menunjuk Sayyidina Umar kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Nah, ala Sulaim bin Abi Hansbah wa qala Utsman fi hilafin nawaru wa muqtadha hadil hadis annahu kharaja laitani faqat. Jadi yang awal mengerjakan sholat sunat tarawih berjamaah di masjid sebulan penuh itu di zaman Sayyidina Umar, yang menggalakkan, artinya yang memulai, yang mempunyai ide, gitu kan. Bahkan nikmatul bid'ah hadihi, nikmat bid'ah itu ini. Jadi nikmat yang tidak dikerjakan, pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yaitu sholat sunat berjamaah 20 rakaat di masjid. Nah, itu bid'ah. Kata Sayyidina Umar, hadihi nikmatul bid'ah, ini adalah nikmat yang paling indah. Itu jadi bid'ah hasanah intinya. Wa qala syaihu rahimahullahu taala wa min hadza aidan yatabayyanu, dan dari keterangan ini yatabayyanu adadaha laisa qasiran ala samaniyati raqatin, bilangan salat sunat tarawih jumlah rakaatnya itu tidak terbatas dan tidak terpaku dengan 8 rakaat sesuai dengan hadis Nabi tadi. Allati sholaha bi annau kanu yakmiluna bi api buyutihim, para sahabat mengerjakan salat bersama Nabi, salat tarawih itu 8 rakaat, tapi yukammiluna fi buyutihim, sahabat dan para nabi menyempurnakan menjadi 20 rakaat fi buyutihim, di dalam rumahnya masing-masing. Wa qad bayyana fi'lu Umar, dan ini sudah jelas fi'lu Umar radhiyallahu an, pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar, anna adadaha, sesungguhnya bilangan salat tarawih isruna itu 20 rakaat, haitsu annahu, sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh manusia akhiron ala hadal adadi fil masjid wa wafaqahu, dan kesepakatan 20 rakaat ini itu wa wafaqahu as-sahabat, menyepakati seluruh para sahabat ala dalika terhadap 20 rakaat, walam yujad mukhalifun, dan tidak ada yang menyacat, tidak ada yang protes, tidak ada yang saling menggugat, mukhalifun, tidak ada perbedaan, miman, kepada sahabat yang lain, bahkan ba'dahum, setelahnya, minal khulafair rasyidin, dari kepemimpinan khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Nah itu pastamaru ayusalluna jama'atan isrina rakaatan, seluruh khulafaur rasyidin di zamannya itu yusalluna jama'atan, melaksanakan salat sunat tarawih berjamaah isrina rakaatan, 20 rakaat. Bahkan kata Nabi sendiri, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Sudah selayaknya tindakan para sahabat ini harus diikuti oleh generasi setelahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Nabi wafat, siapa pengikutnya? Khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin wafat, siapa pengikutnya? Para tabi'in. Para tabi'in wafat, siapa pengikut? Atbat tabi'in. Atbat tabi'in, terus ulama, kiai, terus ke bawahnya. Itu sanad dan rincian guru dari guru-guru, keseluruhannya kemana? Ke Kanjeng Nabi. Nah, ini menurut ahli sunnah wal jamaah, kita beramal sesuai dengan kita berguru, dapat ilmu dari guru terus sampai kepada Kanjeng Rasul, disebut dengan sanad. Itu jadi 20 rakaat disepakati oleh seluruh sahabat. Nah, bahkan hadisnya banyak, hadis banyak tentang masalah kesepakatan dari para sahabat tentang masalah 20 rakaat
sholat tarawih. Di antaranya banyaklah. Ini rakaat tarawih menurut para sahabat Nabi. Yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi Ramadhana isrina rakaatan wal witro. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertarawih 20 rakaat dan salat witir 3, jadi 23 rakaat. Riwayat kedua berasal dari sahabat Abi Hasna an Abi Hasna anna Aliya amara rajulan yusolli bihim fi Ramadhana isrina rakaatan. Sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang agar sholat dengan orang lain pada bulan Ramadan bertarawih sebanyak 20 rakaat. Terus riwayatnya sampai ada 11 dari sahabat Nabi. Iktadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah kata Nabi dua orang min ba'di setelah aku, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khulafaur rasyidin itu melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Ini tarawih ya, bukan witir. Wa saqor riwayatin anna Umar amaro Ubayyan wa Tamiman adari yaqumuna bin nasi bi isrina rakaatan. Sayyidina Umar memerintah kepada Ubay wa Tamiman Adaria dan Tamim Adari yakumani binas supaya menjadi imam kepada sahabat yang lain bi isrina rakaatan 20 rakaat. Sayyidina Umar memerintah kepada Ubay dan Tamiman untuk menjadi imam tukeran supaya apa melaksanakan salat tarawih berapa rakaat bi isrina rakaatan 20 rakaat. Wa qad rawa al-Baihaqi bi isnadin sahih, riwayat dari Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih annahum kanu yakumuna ala ahdi Umar radhiyallahu anhu bi isrina rakaatan. Sesungguhnya para sahabat bersama manusia-manusia pada saat itu melaksanakan salat tarawih isrina rakaatan 20 rakaat. Wa fi riwayatin bi salasin wa isrina wa ala ahdi Utsman Ali radhiyallahu anhuma. Begitu pula di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu an kami selipas soro ijma'an, ini menjadi ijma'nya para sahabat pada saat itu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menyepakati bahwa salat sunat tarawih 20 rakaat, sepakat para sahabat pada saat itu. Wa fi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat anna alian, sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajah kana ya ummuhum itu menjadi imam isrina rakaatan 20 rakaat. Sayyidina Ali sendiri yang menjadi imam 20 rakaat wa yutiru bisalasin dan melaksanakan witir bisalasin 3 kali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jelas hadisnya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi menurut hadis dalam kitab Hujjatun Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah 20 rakaat. Nah, lalu bagaimana pendapat dari 4 madhab? Kita kan wajib bermadhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ahlussunnah wal Jamaah wajib untuk bermadhab ke salah satu imam. Nah, salat tarawih menurut versi 4 madhab ini wa qala syaihu patarawihu idan isruna rakaatan indal jam'i siwa'il witri. Salat tarawih pada dasarnya itu 20 rakaat. Idan isruna rakaatan indal siwa'il witri menurut imam madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu 20 rakaat 4 madhab. Al-Malikiyah qalu adadut tarawih Imam Malik adadut tarawih isruna rakaatin siwa isyafi wal witri. Salat tarawih hitungannya itu isruna rakaatan 20 rakaat siwa isyak wal witri selain genap 2 rakaat witir dan witir ganjil. 20 berarti sama 3, 23 yang witir dan genap 3 rakaatnya. Wa fil mizani li as'aroni wa min dalika qalu Abi Hanifah wa Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum anna salatut tarawih sesungguhnya salat tarawih di Ramadan di bulan Ramadan isruna itu 20. Wa qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an al isruna lahum ahabu ilayya. Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i al isruna 20 rakaat ahabu ilayya itu lebih aku sukai. Wa innaha maka sesungguhnya salat tarawih fil jamaati dalam melaksanakannya diberjamaahkan abdu
itu lebih utama ma'aqauli Malik fi ihdar riwayatin, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi 20 rakaat itu yang lebih aku sukai kata Imam Syafi'i, dan berjamaah itu lebih afdol salat tarawihnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya. Nah, lalu ada sebagian yang mengatakan bahwa salat tarawih 8 rakaat berdasarkan hadis Siti Aisyah. Kita bahas tuntas di sini. Summa qala asy-syaikhu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim. Yang 8 rakaat pun jangan kita rame. Yang 8 rakaat jangan rame terhadap 20 rakaat. Yang penting Nabi tarawih 8 rakaat ya. Terus yang 20 rakaat ya. Nah, yang salah itu yang 8 rakaat menyalahkan yang 20 rakaat. Padahal 8 rakaat, yang 20 rakaat hadisnya jelas. Hadisnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan, Nah, yang 8 rakaat berdasarkan hadis menurut Imam, lakin hunaka mayakulu inat tarawih sama nurokaatin, sesungguhnya sholat tarawih 8 rakaat mustani dan ila hadisin Aisyah, itu menjadi sandaran terhadap hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, bagaimana hadisnya yang 8 rakaat? Katanya kata Siti Aisyah, perhatikan hadisnya. Jadi ngaji itu jangan setengah-setengah. Dengerin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadhana wala fi ghairihi. Ini hadisnya. Hadis daripada Siti Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadhana wala fi ghairihi. Garis bawahi, wala fi ghairihi. Ala ihda asyarata rakaatan yusolli arba'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan salat, wala fi ghairihi, dan di luar Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, hanya 11 rakaat. Jadi Nabi tidak menambah salat sunat di bulan Ramadan dan tidak salat sunat di luar Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, 11 rakaat. Itu hadisnya. Yusolli arba'an, Nabi sholat arba'an, 4 rakaat. Ai bitas lima ini bima yadharu lima yati, yaitu Nabi dengan 2 kali salam. Nah, falatas alu an husnihina, yang Nabi kerjakan 4 rakaat, yang 8 rakaat tadi, falatas alu an husnihina, jangan tanya yang 8 rakaat yang Nabi kerjakan itu an husnihina wa tulhina, bagaimana bagusnya sholat tersebut, bagaimana lamanya sholat tersebut. Yang 8 rakaat itu, falatus alu, jangan kita tanyakan, oh Nabi melaksanakan 8 rakaat, bagaimana sholatnya, berapa lama panjangnya, berapa lama durasi sholatnya, jangan ditanya. Nabi 8 rakaat itu bisa dari habis isya sampai subuh, sampai fajar. 8 rakaat itu ala husnihina wa tulhina, jangan tanya. 20 rakaat cepat, 8 rakaat lama sampai subuh, pilih mana? Nah, itu perbandingannya. Misalkan. Nah, summa yusolli arba'an, terus Nabi melaksanakan 4 rakaat bitas lima ini dengan 2 kali salam, kadalik, jangan tanya lagi berapa lama, bagaimana bacaannya, bagaimana, khusyuknya jauh pangkat kita dengan pangkat Nabi, jauh. Nah, qalat Aisyah, nah setelah Nabi melaksanakan 8 rakaat tadi, ditanya oleh Siti Aisyah, ini kelanjutan hadisnya, kata Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla antutiro, apakah engkau tidur qabla antutiro, sebelum engkau sholat witir? Nah, ini bahasa jelas. Ya Rasulullah, atanamu qabla antutiro, adakah engkau tidur sebelum melaksanakan sholat witir itu? Ini tanda tanya. Qala, menjawab Rasul, ya Aisyah, inna ainaya tanamani, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata aku tidur, walayana muqalbi, tapi hati aku tidak tidur. Rasul jelas pertanyaannya pun, atanamu qabla antutiro. Nah, lakin hadal isnidad, ini penyandaran, indala yasihu, tidak betul. Ini menurut Kiai Ali Maksum. Dengan adanya hadis ini menjadi penyandaran, la yasihu, tidak betul, li anna maudu'a, ini pembicaraan hadal hadis, ini hadis, huna di sini,
fima yadharu huwa sholatul witri. Itu bukan hadis sholat tarawih, Pak. Bukan sholat tarawih, itu hadis, bukan sholat tarawih. Nabi mengerjakan 8 rakaat, itu bukan hadis sholat tarawih, tapi huwa sholatul witri, ini adalah hadis sholat witir 11 rakaat. Wa maklumun, dan sudah diketahui indana oleh kita semua, anal witro, sesungguhnya sholat witir, aqalluhu, itu paling sedikit, rakaatun, 1 rakaat, wa aksaruhu, dan paling banyak sholat witir, ihda asyara rakaatan, itu 11 rakaat. Sholat witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat, nggak bisa lebih. Nah, bahwa padahal sallallahu alaihi wasallam, sholat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna makana iddaku, pada saat Aisyah berkata yang demikian itu, sholat kanjeng Rasul nggak jauh ketika Aisyah bertanya apakah Nabi tidur setelah melaksanakan sholat witir. Itu jelas hadisnya, yusolli ba'da naum, Nabi mengerjakan sholat ba'da naumi, setelah tidur, arba'an bitaslimaini, 4 rakaat bitaslimataini, dengan 2 kali salam, wilaan, secara bersambung. Tuh 8 rakaat 4 rakaat 2 kali salam, wilaan 4 bersambung. Summa arba'an ukhra, terus Nabi mengerjakan 4 rakaat lagi ukhra, yang lainnya, bitaslimataini, dengan 2 rakaat dengan 2 kali salam, aidon, wilaan, secara bersambung. Nah, summa salasan, terus Nabi mengerjakan 3 rakaat bitaslimataini, dengan 2 kali salam, kadalik, bersambung. Wa dulu, ini menjadi dalil ala annaha, sesungguhnya ini hadis sholatul witri, menjadi hadis sholat witir, bukan sholat tarawih. Ini diperkuat oleh ulama muhadis. Awalan, menurut ulama muhadis dengan hadis ini, qaulul Aisyah radhiyallahu an, kok ini bisa sih menjadi sholat witir? Jelas kekuatannya. Ulama muhadis mengatakan, awalan qaulul Aisyah, ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha lahu, kepada kanjeng Nabi, atanamu qabla an tutiro, adakah engkau tidur ya Rasul sebelum witir? Nah, ini jelas, ini menjadi penguat pertama. Apakah engkau tidur sebelum melaksanakan sholat witir ya Rasulullah? Nah, fa inna sholat tarawih tuf'alu ba'da sholatil isya wa qablan naum, sesungguhnya sholat tarawih itu tuf'alu ba'da sholatil isya, hanya dikerjakan setelah sholat isya, sholat isya, wa qablan naum, dan sebelum tidur. Sedangkan Nabi ini setelah tidur. Ayo, hadis ini Nabi mengerjakan setelah tidur. Aina ini, 2 mataku itu tidur, tapi wa qalbi, hatiku tidak tidur, kata Nabi. Nah, sedangkan sholat tarawih, kalau disandarkan ini hadis menjadi hadis sholat tarawih, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sholat tarawih dilaksanakan setelah isya, sebelum tidur. Nabi tadi sholat setelah tidur. Penguat yang pertama. Nah, penguatan yang kedua, anna sholatu tarawih la tujadu fi ghairi Ramadan. Sholat tarawih itu tidak ditemukan selain di bulan Ramadan. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Sedangkan hadis daripada tadi, wala fi ghairihi, jelas wala fi ghairihi, Nabi melaksanakannya pun di luar Ramadan. Berarti Nabi melaksanakan di luar Ramadan, berarti witir. 2. Salisan, Anal Bukhari wada'al hadis al-madkur fi sholatil witri. Sekelas Imam Bukhari, Pak, ahli muhadis, menempatkan hadis ini itu fi sholatil witri, di bab sholat witir. Imam Bukhari menempatkan ini bab hadis ini di sholat witir, bukan di bab sholat tarawih. Wahakada, dengan demikian, yazulu, hilanglah bidalika ta'arud, sebab-sebab yang menunjukkan pertentangan, wa yutimul jam'u, dan sekaligus tercapailah kompromi, bainal adillah, di antara dalil. Imam sekelas Imam Bukhari, emang jangan disangka Pak Imam Bukhari menulis hadis, ribuan hadis tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, itu satu hadis 1 kali wudu. Bu Allah ya Rabbi ya Karim, saking kehati-hatian Imam Bukhari mencari hadis, terus ditulis satu hadis 1 kali wudu. Termasuk ini hadis Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menaruh ini hadis bukan di bab sholat tarawih, tapi di sholat witir. Inilah menjadi penguat ulama muhadis tentang masalah hadis ini. Nah, waqala alamatul al-Asqalani, ulama Imam al-Asqalani fi irsyadi syari syarah Sahih Bukhari menyatakan
berdasarkan pengetahuan wa huwa ala di al jumhur, ketetapan dari para ulama jumhur, annahu sesungguhnya bilangan rakaat ai adadu rakaat tarawih isruna rakaatan, itu 20 rakaat bi asli taslimatin dengan 10 kali salam, wa dalika khamsu tarawihatin kullu tarawihatin arba'u rakaatin bi taslimataini ghairil witri wa huwa salasu rakaatin, witir 3 rakaat 2 kali salam, 1 kali salam witir, jadi 23 rakaat plus witir ya. Wa fi sunanil Baihaqi bisnadin sahih kama qala Ibnu Araqi dalam kitab Syarah Takrib menyebutkan kana yakumun wa ala ahdi Umar bin Khattab, semua umat Islam salat tarawih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan bi isrina rakaatan, itu 20 rakaat. Nah, jelas ya 20 rakaat. Adapun yang 8 silahkan. Jadi masyayikh di sini menyatakan 8, 20 itu enggak masalah. Bahkan dalam kitab Busrul Karim disebutkan Pak, 2 rakaat menjadi sholat tarawih itu sah. 2 rakaat pengen simpel, 20 rakaat terlalu berat. 8 rakaat pun seperti itu. Udah 2 rakaat. Tuh Busrul Karim buka, ada Busrul Karim 2 rakaat jadi sholat tarawih, jadi. Nggak usah ribut ya, ini hanya sebatas pengetahuan saja ya. Jadi jangan diributkan masalah 8, 20, 8, 50 ya. 8 mungkin seperti itu gurunya, yang 20 ya inilah keterangannya, ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, wa'lam anna sholat tarawih masna pihadi ahli sunnah wal jamaah wa syafi'i. Jadi pengerjaan sholat sunat tarawih di kalangan para madhab yaitu 2 rakaat ya. Ya 2 rakaat yaitu yajibu ayuslima, wajib salam min rakaataini min kulli rakaataini, dari setiap 2 rakaat. Faidah sholaha bisalamin wahidin lam tasiha. Jadi di Imam Syafi'i di madhab kita wajib sholat tarawih itu 2 rakaat dengan 2 kali salam, 20 rakaat 2 kali salam berarti 10 salam. Faidah sholaha, maka di mana kalau ada orang yang sholat tarawih bisalamin dengan 1 kali salam wahidin, dari mulai pertama berdiri terus ntar 20 rakaat langsung salam. Nah menurut Imam Syafi'i itu lam tasiha, tidak sah sholatnya, jadi harus 2 kali salam, 2 rakaat salam. Nah, Imam Hanafi wal Maliki wal Hanbali yundabu disunatkan ayuslima fi akhiri kulli rakaataini, bahkan disunatkan Imam 3 madhab itu salam di akhir setiap 2 rakaat. Falau fa'ala habis salamin wahidin wa qala rosi kula rakaatain suhat al karohah. Nah, amma dalam yaqud ala rosi kulli rakaatani fa fi ihtilaful madhab. Maka kalau ada orang yang mengerjakan bisalamin wahidin dengan 1 kali salam, wa qa'ada dan duduk ala rosi kulli rakaatin 2 rakaat duduk, suhat al karohah, sah tapi makruh. Jadi 20 rakaat salamnya 1 kali, cuma setiap 2 rakaat itu duduk kayak tasawuf awal. Nah itu sah-sah saja, tapi ma'al karohah itu beserta makruh. Amma dalam yakut adapun tidak duduk 20 rakaat terus berdiri itu masih diihtilafkan oleh ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam itu dihitung 2 rakaat. Ada. Nah, yang jelas Imam Syafi'i tidak sah mengerjakan sholat tarawih dengan 1 kali salam, tapi wajib 2 kali salam per 2 rakaat. 20 rakaat berarti menjadi 10 kali salam. Nah, witir 2 terus witir ganjil 1 jadi 23. Silahkan mau 31 bahkan ada 36 silahkan. Yang penting bilangan rakaat ada 2 rakaat tarawih itu menurut para sahabat dan imam madhab itu sepakat semuanya isruna rakaatan, itu 20 rakaat. Mungkin itu saja para hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait masalah sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kehusyuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita berada dalam naungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان واصل مقاصدنا. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.